Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai kepada saat ini, bahkan kepada detik ini Allah masih tetap mencurahkan kasih sayangnya kepada kita semua dengan menganugerahkan berbagai macam nikmat yang tiada terhingga dan terkira, sehingga kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini, dapat menunaikan salat fardu maghrib berjamaah, dapat pula kita sejenak untuk beriktikaf sambil mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Putra Abdullah pada haji wa aminah Sayyiduna wa Habibuna wa Rasuluna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan berikan syafaatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjidul Karimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita lanjutkan kajian akhlak kita, ma jaa fi syukri, bab ma jaa fi syukri, bab yang menerangkan tentang syukur, bab yang menerangkan tentang syukur. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata wa yashraba asy-syurbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada hambanya yang jika ia memakan makanan dan meminum minuman, maka atas makanan dan minuman yang dimakan dan yang diminumnya itu ia memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah sangat suka kepada kita hamba-hambanya ini, yang ketika kita dapat nikmat daripada Allah, baik dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman, atau dalam bentuk yang lainnya, lalu kemudian kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan memang begitu. Selesai kita makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ini doa budak-budak, ya, doa budak-budak. Tapi doa ini kalau keluar daripada mulut orang yang dewasa, jauh lebih bermakna. Karena ini adalah ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kan begitu? Bukankah itu nikmat? Berapa banyak orang nak makan tapi tak bisa makan? Berapa banyak orang bisa mau minum tapi tak bisa minum? Duitnya ada, makanan yang hendak dimakan ada, tapi tak boleh makan. Kita mungkin duitnya tak ada, tapi makanan yang hendak dimakan ada, tapi masih bisa diusahakan lagi. Ada orang duitnya ada, makanannya ada, tak pantang dekat aja lah. Boleh kita makan, boleh kita minum, alhamdulillah, kenyang. Dah kenyang, itulah Allah sangat suka kepada hamba
yang ketika hamba itu selesai makan dan minum mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Itu di mulut ya, dalam hati terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, masih kau berikan kepadaku rezeki, masih kau berikan kepadaku nikmat, aku dapat merasakan lezatnya makanan, manisnya minuman. Alhamdulillah ya Allah. Jadi Allah suka kalau dia dipuji. Jadi maksudnya apa? Membiasakan diri setiap kita mendapat nikmat yang kecil atau nikmat yang besar, ucapkanlah alhamdulillah. Apalah susahnya, ya kan? Cuman karena tak dibiasakan, tak biasa. Memang tak panjang, alhamdulillah tak panjang, alhamdulillah tak susah. Tapi kalau tak dibiasakan, tak biasa. Oleh sebab itu, ini hadis Nabi ini mengajarkan kepada kita untuk membiasakan mengucap alhamdulillah setiap mendapat nikmat kecil, apalagi nikmat besar. Bahkan di dalam Taqriratus Sadidah, andai kita dapat nikmat yang besar, bukan hanya setakat mengucap alhamdulillah ya, tapi kita disunnahkan untuk sujud syukur. Dapat nikmat yang besar, ada 4 macam penyebab kita disuruh untuk mengerjakan sujud syukur kepada Allah. Kalau yang 4 ini ada, maka sunnah sujud syukur. Yang pertama, mendapat nikmat besar. Nikmat besar yang dimaksud adalah bukan nikmat yang biasa. Ini yang jarang-jarang datang. Sudah jarang-jarang, sangat besar nilai. Contoh, dapat anak, istri melahirkan, itu nikmat besar. Maka kalau ada orang dapat anak, istri melahirkan, itu kepada suaminya ataupun kepada istrinya nanti setelah dia sehat, itu sunnah sujud syukur. Itu termasuk nikmat besar. Dalam contoh kitab Taqrirat itu salah satunya adalah mendapat anak, artinya istrinya melahirkan, dapat anak, sujud syukur kepada Allah, karena itu nikmat yang sangat besar sekali. Kenapa? Ya, sebenarnya kalau jauh pandangan kita, anak ini bisa menjadi penyelamat dunia, penyelamat akhirat. Itu kalau pandangan kita jauh. Pandangan kita jauh. Anak ini bisa menjadi penyelamat bagi kita dunia dan akhirat kita. Bukankah ini nikmat besar? Bagaimana boleh seorang anak bisa menyelamatkan orang tuanya di dunia dan di akhirat? Bisa. Apa dalilnya? Rasulullah SAW mengatakan bahwa ummati ummatun marhumatun, umatku adalah umat yang paling istimewa. Sekian banyak nabi-nabi, sekian banyak rasul-rasul, maka umat mereka belum sebanding lagi dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umatku umat yang paling istimewa. Biarpun banyak nabi-nabi, banyak umat nabi-nabi, tapi tak ada bandingnya dengan umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya
banyak umatku tadahulu kuburha bizunubiha. Di antara umatku, kata Nabi, akan banyak yang masuk ke dalam kubur membawa banyak dosa. Jangan-jangan kita, mudah-mudahan jangan. Banyak di antara umatku ketika matinya membawa banyak dosa, belum sempat bertaubat lagi, bawa dosa ke dalam kuburnya. Wa tadkhulu kuburaha, pada ketika tiba saat dan waktunya hari kebangkitan, bangkitlah orang yang banyak dosa ini ketika masuk dalam kuburnya. Ketika dibangkitkan tak ada lagi dosanya, tak ada lagi dosa. Mana pergi dosanya? Tumhasu bistighfaril mu'minin, diampunkan Allah dosa si ayah, dosa si ibu yang banyak mereka bawa ke dalam kuburnya dengan sebab permintaan doa daripada anak yang ditinggalkannya. Tak berhenti anaknya ini meminta ampunkan dosa-dosa ayah dan ibunya. Bukankah ini penyelamat ini? Kalau jauh pandangan kita, gara-gara anak tu meminta ampunkan dosa-dosa kita orang tua ni, ya Allah, saya tahu ayah saya banyak salah, banyak dosa. Saya tahu ayah saya sering meninggalkan solat. Saya tahu mak saya sering tak berpuasa. Saya tahu begini dan begini. Tapi kau kata, ya Allah, boleh kami yang hidup ini meminta ampunkan dosa keluarga kami yang sudah meninggal dunia. Maka ya Allah, ampunkan dosa bapak saya, ampunkan dosa mak saya, dan lain sebagainya. Setiap hari dimintakan ampun oleh anak-anaknya. Lama-lama ya dikabul Allah Ta'ala. Di situ penyelamat. Penyelamat. Makanya nikmat besar anak itu. Di akhirat, dalam satu hadis yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, andai seorang anak itu adalah hafil Quran, penghafal Al-Quran 30 juz, di kepalanya ada 30 juz, dia ibarat Al-Quran yang berjalan. Nanti di akhirat para penghafal Quran ini, ketika mereka hendak dimasukkan ke dalam surga, mereka belum mau lagi sebelum orang-orang terdekatnya mendampinginya masuk ke dalam surga. Siapa? Diperbolehkan bagi penghafal Quran ini untuk menarik 10 orang yang telah divonis masuk neraka. Pilih siapa keluarga terdekatmu, pilih 10 orang. Yang 10 orang ini ternyata setelah disebut namanya tinggal melempar ke dalam neraka saja oleh malaikat. Tinggal melempar. Kata si anak yang penghafal Quran ini, yang pertama mak saya namanya Fulana, yang kedua bapak saya, yang ketiga atuk saya, nenek saya, adik saya, abang saya, cucu saya, guru saya. Ini semua sudah mau dilemparkan ke dalam neraka, tapi ditarik oleh si anak penghafal Quran 10 orang yang sudah divonis masuk neraka, akhirnya masuk bersamanya ke dalam surga. Bukankah ini penyelamat juga? Andai kita memandang jauh ke depan. Itu. Makanya kalau ada orang dapat nikmat besar, lahir anaknya, sunnah sujud syukur. Apalagi dah lama mencari jodoh, misalnya dah lama cari jodoh,
dari tahun 2000 sampai 2020. Lama lah, 20 tahun mencari jodoh. Dari musim rambutan sampai musim durian. Hah? Dari Sabang sampai Merauke, tak dapat. Akhirnya jumpalah, ternyata tetanggaku, idolaku. Gitu kira-kira. Pas depan rumah dia itu rupanya jodohnya. Ini agak-agak, kalau ada yang sama kasusnya itu hanya fiktif aja ya, kebetulan aja, hanya kebetulan aja. Karena ada macam begitu, cari ke sana kemari, oh tak jadi. Yang jadi di mana? Yang depan rumah dia itu. Entah ada orang macam itu, tak tahulah. Pokoknya agak-agak begitulah. Jadi dalam mencari tiba-tiba dapat nikmat besar, sujud syukur kepada Allah. Jumpa barang yang hilang. Jumpa barang hilang. Apa yang hilang? Emas 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Dah berapa gram? Enggak, oke, setengah kilo lah. Ya satu emas batangan apa? Gitu. Saya tak tahu lah entah berapa gram 1 kilo tu. Pokoknya 1 kilo gitu kan. 900? Jadi berapa itu? 1000 gram gitu. Oh iya. Oh, kebanyakan udah saya cakap ya. Oke lah, oke. Mana tahu. Hilang emasnya 1/2 kilo. Terlalu sembunyi sampai lupa dia letak di mana. Dah menangis-nangis dah. Dah dicari, tak ada lagi yang tak dibuka. Tak ada lagi yang tak diangkat. Kursi, tempat tidur, lemari dah berganti tempatnya semua. Tak jumpa juga. Terakhir jumpa. Di mana dia letakkan? Mesti dia letakkan di plastik biasa, plastik kresek. Lepas tu dia sangkutkan di dapur biar nampak tak berharga. Rupanya dia terlupa. Di situ dia. Karena tempatnya plastik kresek macam tak berharga. Letaknya pun sembarangan macam tak letak emas. Tempat-tempat sembunyi dah semua dicari. Tiba-tiba dia buang sampah, menunduk, berdiri kejedot. Apa yang keras ni? Begitu dibuka, emas yang 1/2 kilo tu ada. Alhamdulillah, dapat barang yang dah lama hilang. Syukur sama Allah. Ya, syukur. Jadi itu dapat nikmat-nikmat yang besar, disunnahkan syukur kepada Allah. Satu, itu penyebab syukur itu. Yang kedua, selamat dari bahaya. Selamat dari bahaya. Balik daripada Batam, ini musim apa nih? Kita tengok di media Merak Bakahuni itu ada kapal Roro macam diombang-ambingkan gelombang.
luar biasa. Agaknya kalau orang yang dalam sudah menjerit-jerit dah, sama dengan kita dari Batam ke Balai, boleh terjadi dan biasa terjadi. Kalau dah sore-sore kuat gelombang, orang sudah menjerit-jerit, dah menjerit-jerit. Terakhir dari Batam sampai juga ke Karimun, tapi sudah mandi keringat dah, sudah banyak muntah keluar, sudah sebagian orang dah tak ada harapan lagi. Akhirnya sampai juga ke Karimun, keluar dari kapal, sunnah untuk sujud syukur. Caranya nanti sebentar lagi. Pokoknya keadaannya dulu selamat daripada bahaya. Selamat daripada bahaya. Sunnah sujud syukur. Yang ketiga, kalau nampak orang yang fasik, nampak orang yang mengerjakan dosa besar dan kita selamat tidak mengerjakannya, nampak orang mengerjakan dosa besar, ini orang main judi, nampak, alhamdulillah diselamatkan Allah, aku tak kerjakan macam tu. Sunnah syukur, selamat dari kefasikan. Nampak orang minum minuman keras, nampak orang tak mau sholat, nampak orang sedang berbuat dosa, alhamdulillah kita diselamatkan Allah, tak mengerjakan dosa itu. Itu sunnah syukur. Selamat daripada kefasikan dosa besar. Jadi bukan, jadi selamat dari dosa besar itu disunahkan juga syukur. Yang keempat, kalau melihat orang yang anggota badannya itu ada kekurangan, cacat, matanya tak bisa menengok, buta, alhamdulillah kita bisa menengok, syukur kepada Allah. Nampak orang satu tak ada tangannya, kita lengkap semua, syukur kepada Allah. Nampak orang tak ada kaki satu, bahkan tak ada kaki dua-duanya. Kan ada nampak orang tu tak ada berkaki sama sekali, berguling-guling aja. Itu sunnah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau nampak orang macam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita disunahkan syukur apabila yang empat sebab ini ada, dengan cara pertama wudu, dalam keadaan berwudu. Yang kedua takbiratul ihram lah, Allahu Akbar, niatnya sengaja aku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Kalau dia dalam keadaan berdiri, takbir bersedekap, langsung takbir syukur lagi, sujud. Kalau dia dalam keadaan duduk, misalnya dia syukurnya selesai salat sunnah, dah duduknya duduk antara dua sujud, takbir Allahu Akbar, niatnya sengaja aku sujud syukur karena Allah Ta'ala. Sujud dia, bacaannya bacalah apa yang boleh dibaca. Sajada wajhiya lillazi, bacaan sujud tilawah boleh, tak dapat. Andai tak dapat, bacaan sujud biasa aja lah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, dibacanya 3 kali dah. Lepas tu dia duduk balik, duduk antara dua sujud juga, baru salam ke kanan dan salam ke kiri. Jadi sujudnya sekali saja, duduk antara dua sujud, model duduknya duduk antara dua sujud, salam ke kanan, salam ke kiri. Itulah kaifiat sujud syukur yang kita lihat di dalam kitab-kitab ulama-ulama kita.
Nah, jadi adapun orang yang tiba-tiba sujud syukur langsung begitu saja, itu boleh saja dikerjakannya, mungkin itu spontan saja, cuman dalam sujud syukur itu ada aturannya gitu. Ya. Tak termasuk satu. Pertama, mereka sebahagian besar menjadi ajang judi buat orang lain. Banyak orang main bola tapi menjadi judi buat orang lain. Aku ini, saya pilih Chelsea, kamu pilih MU. Oke, kalau Chelsea menang 50.000, tapi kalau Chelsea kalah aku kasih 50.000. Oke, deal. Tambah lagi buka aurat adalah celananya yang di bawah lutut. Nah, tambah lagi kadang-kadang gara-gara itu tinggal sholat. Bukan orang yang nonton aja, yang main pun kadang-kadang tinggal sholat. Jadi tidak pas, tidak tepat kalau bisa memasukkan bola ke gawang lawan, lepas itu dia sujud syukur. Tidak termasuk, tidak tepat begitu. Jadi nikmat besar yang dimaksud ini adalah yang tidak ada di situ perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi kalau abang nendang bola gol ke kawan-kawan, tak payahlah sujud syukur, biasa aja lah. Tapi dapat bini satu lagi. Iya, nikmat besar juga sekaligus azab. Perang Irak dan Kuwait gitu. Baik. Iza jama'a Allahul awwalina wal akhirin yaji'u munadin fayunadi bisautin yasma'ul khalaiqu saya'lamu ahlul jam'il yawma man awla bil qarami. Ketika Allah sudah mengumpulkan makhluknya, mulai daripada manusia yang mula-mula Allah cipta, itulah dia Nabi Adam alaihissalam, sampai kepada hambanya yang terakhir hidup di dunia ini, semua akan kumpul nanti di satu tempat yang bernama mahsyar. Mahsyar itu adalah, kalau diartikan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tempat kumpul. Mahsyar itu sebenarnya tempat kumpul, apa namanya, titik kumpul. Bangkit dari kuburnya, yang dikuburkan di Karimun, yang dikuburkan di Meral, yang dikuburkan di Tebing, di Batam, di Pinang, di Jakarta, di Aceh, di Papua, di Australia, di Amerika. Titik kumpulnya nanti diberitahu Allah Ta'ala, semua kumpul di satu tempat, maka namanya mahsyar. Kalau orang kita bilang padang mahsyar. Padang itu karena luasnya, gitu kan? Karena luasnya, seluas mata memandang, orang kita sebut padang. Nah, padang pasir, padahal di pasir mana ada padang? Iya kan? Di pasir mana ada padang? Padang pasir yang sangat luas, tidak ada padang di situ. Nah, tapi orang Indonesia panggil satu tempat yang sangat luas, kita panggil padang. Arafah kita sebut panggil padang Arafah, karena luas memang tempatnya. Nah, makanya orang kita bilang padang mahsyar, orang-orang tua bilang padang mahsyar. Awas kau nanti, tak ku maafkan nanti sampai kepada mahsyar.
Itu memang sudah lain pengaduhan orang itu. Sampai ke padang mahsyar kau tak akan kumaafkan. Jadi setelah kumpul di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayunadi munadin, datanglah seruan yang menyerukan, terdengar suara dengan suara yang dapat didengar oleh makhluk. Semua makhluk Allah yang hadir di situ dapat mendengarnya. Bayangkan betapa kuatnya suara ini. Ini hanya terdengar tak jauh, paling 1 kilo 2 kilo masih terdengar lagi. Kalau dah 2 kilo dah sayung-sayung dah. Lebih dari itu tak sanggup lagi. Bayangkan manusia banyaknya bisa mendengar suara ini. Kuat. Loudspeakernya kuat. Apa katanya? Saya'lamu ahlul jam'il yawma man min awla bil qaram. Hari ini kalian akan tahu siapa yang sebenarnya orang mulia, siapa orang yang hina. Sekarang baru ketahuan nanti. Sekarang akan kalian ketahui di antara kalian makhluk Allah Ta'ala yang kumpul ini, siapa yang sebenarnya mulia dan siapa yang sebenarnya hina. Walaupun di dunia dulu ada yang mulia, dimuliakan, ada yang dihinakan, tapi itu belum satu kepastian di akhirat. Di dunia luar biasa. Orang dia pintu rumahnya dia kalau mau lewat dibukakan, pagarnya dibukakan, sepatunya dimasukkan, masuk ke mobil dibukakan, ditutupkan, turun dibukakan lagi, tangannya diciumi. Kenapa? Lagi berpuasa. Atau orang kaya, atau dia hina dalam hidupnya, karena dia miskin, dicemooh, dicaci, dimaki, dituduh, difitnah, berbagai macam. Tapi belum tentu kepastiannya di akhirat. Siapa di antara kita yang mulia dan siapa yang hina. Jadi itulah makanya udah kita fokus kepada akhirat aja. Kalaupun dicaci maki, berapa lama lah dicaci maki. Kalaupun kita dihina, berapa lama lah kita dihina. Biarlah dibilang yang sok alim, sok hebat, sok baik, sok dermawan, terserah. Yang penting di akhirat. Di akhirat kita mulia. Jadi dengan suara itu terdengar, akan diketahui siapa di antara manusia yang hadir di sini, siapa yang mulia dan siapa yang hina. Lalu kemudian dipanggillah, summa yunadi, kemudian terdengarlah suara yang memanggil. Apa? Dipanggillah. Yang dipanggil ini orang-orang yang mulia lah. Tapi yang dipanggil bukan namanya, amalannya. Liyaqumil ladzina kanat la tulhihim liyaqumil ladzina tatajaffa junubuhum 'anil madaji' fayaqumuna wa hum qalilun. Ini pengumuman pertama ini. Pengumuman pertama. Hendaklah bangkit orang-orang yang di waktu hidupnya selalu berpisah dengan tempat tidurnya di waktu malam. Siapa ini? Ahli tahajud. Orang-orang yang suka bangun malam, orang-orang yang suka salat malam.
Liyakumil lazina tatajabba junubuhum anil madajiq. Hendaklah bangkit. Ayo, maju ke depan. Maju. Orang yang di waktu hidupnya selalu bangun malam dan mengerjakan salat tahajud dikala orang sedang tertidur pulas, tapi dia terbangun lalu kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pertama di akhirat yang dipanggil. Jadi bukan disebut nama, sebut amalan. Majulah. Andailah kita termasuk ahli tahajud, kita majulah. Pak, maju juga. Iyalah. Tahajud juga ya? Iya. Berarti sama. Ayolah. Senangnya hati. Senangnya hati dipanggil duluan. Orang lain senang getar-getir, dipanggil ketak. Dipanggil ahli tahajud maju ke depan. Kalau sudah dipanggil nama, biasanya kalau di rumah sakit antrian dipanggil namanya senang tak hadir. Setelah sekian lama menunggu 2 jam, akhirnya tiba saatnya nomor antriannya dipanggil. Luar biasa. Tak orang terakhir sebelum dia lama betul loh. Begitu dipanggil namanya senang hatinya. Itu baru dipanggil masakin. Macam mana dipanggil di akhir. Ini yang akan hendak siap-siap rombongan pertama yang akan diberangkatkan ke surga ini. Siapa mereka? Pertama ahli tahajud. Ahli tahajud. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan bisa membangkitkan badan kita, membangunkan, menggerakkan badan kita di tengah malam untuk salat tahajud. Itulah dia. Karena amalan yang paling berat itulah. Kalau salat sunnah qabliyah ba'diyah belum lagi ada apa-apanya itu. Sebab itu di saat kita bukan dalam keadaan sudah tidur baru kemudian disuruh salat. Ini sudah tidur disuruh salat. Tak banyak yang berhasil. Makanya katanya di sini fayaqumuna wa hum qalilun. Ternyata ahli tahajud itu tak banyak. Tak banyak. Orang yang suka bangun malam untuk salat tahajud tak banyak. Wa hum qalilun, mereka sangat sedikit sekali. Tak banyak. Andailah boleh meminta kepada Allah, kita termasuk di antara yang sedikit itulah. Rombongan pertama dah masuk. Masuk ke apa namanya? Masuk ke gerbong VIP, nak diberangkatkan menuju ke dalam surga. Satu. Yang kedua, liyaqumil ladzina kanat la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Hendaklah bangkit orang-orang yang tidak didalaikan oleh perniagaan dan jual beli dari mengingat Allah. Maksudnya sesibuk apapun dia tak pernah dilalaikannya kewajibannya kepada Allah. Andai sedang bekerja, andai sedang usahanya tidak sampai membuat dia meninggalkan sholatnya. Itu. Jadi orang macam ini, tuan-tuan yang menjaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah ini, mudah-mudahan kita lah termasuk nantinya dipanggil juga nih. Rombongan kedua, apa namanya? Kalau orang berangkat haji, kloter kedua lah. Dah selesai ini, dah terbang lah, terbang kemana? Pintu surga.
masuklah, dipanggil lagi rombongan yang ketiga. Siapa rombongan yang ketiga? Maka liyakumil ladzina kanu yahmaduna Allah taala fi sarra'i wad dharra'i fayaqumuna wa hum qalilun. Kemudian hendaklah bangkit orang-orang yang selalu memuji Allah taala dalam keadaan senang maupun susah. Dalam keadaan senang maupun susah masih bisa lagi mengucapkan alhamdulillah. Kita ni kalau dapat nikmat alhamdulillah, dapat musibah itulah sedikit yang bisa mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya di balik musibah itu masih ada lagi nikmat Allah yang sangat banyak yang kita rasakan. Kalau dah sampai kajinya ke situ, maka orang ini kloter ketiga dah. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang tak dilalaikan oleh usahanya dan orang yang yang bisa mengucapkan alhamdulillah dikala senang dan susah, lapang dan sempit, ternyata sikit aja orangnya. Sikit aja orangnya. Setelah berangkat kloter ketiga, terakhir ditutup summa yuhasabu sairun nas. Setelah itulah baru dimulai perhisaban untuk manusia-manusia yang lainnya. Yang berat timbangan kebaikannya masuk surga, yang berat timbangan kejahatannya masuk neraka. Tapi yang tiga ini didahulukan dulu. Nah, makanya maksud mudah-mudahan ambillah satu kloter daripada tiga kloter ini. Kloter yang mana? Satu kah, dua kah, tiga kah? Ambil nanti. Apa termasuk kita orang yang ahli tahajud? Yang kedua, orang yang tidak dilalaikan oleh usahanya. Yang ketiga adalah orang yang senantiasa bersyukur di saat lapang dan sempit. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'allimna alladhi yanfa'una wa bizidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahma an-nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.